Puji pada Tuhan karena cintanya diberikan anaknya untuk manusia. Dosa dihapuskan dengan korbannya, memberi hidup untuk semua manusia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanku. Keselamatan sempurna dengan Yesus kepada manusia diberinya. Orang yang berdosa tapi percaya pengampunan dosa akan diberi. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanku. Besarlah anugerah kepada kita, bersoraklah kita mengikut Yesus. Kesucian dan keagungan Tuhan terangi jalan memimpin umatnya. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanku. Shalom, saudara-saudara, sahabat-sahabat keluarga semua, dan siapapun yang bersama pada hari ini, waktu ini dimanapun, untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Semoga kita akan dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan melalui renungan kita pada hari ini. Mari kita teruskan dengan berdoa. Tuhan, kami berdoa, berkati kami dari awal sehingga kami dapat mengerti firman ini dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan diri kami masing-masing. Dalam nama Yesus, amin. Hari ini, renungan 6 Januari, berjudul Pujian Diri Sendiri. 2 Korintus 10 ayat 17 dan 18 berkata, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bukan sebab orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sesuai dengan tajuk daripada firman Tuhan hari ini, pujian diri sendiri. Dan apa yang akan terjadi? Firman Tuhan berkata, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Harga diri yang sehat bukan dengan memuji diri sendiri atau memuji sifat-sifat yang mungkin ada pada seorang,
seperti dalam case seseorang yang mempunyai personality narcissistic. Harga diri yang sehat juga tidak terdiri daripada melakukan segala-galanya dengan sempurna, seperti seorang yang mementingkan kesempurnaan. Mereka ini biasanya mempunyai harga diri yang tidak seimbang. Seorang yang bernama Richard mempamerkan banyak ciri personality narcissistic. Dia mempunyai keperluan yang besar untuk dikagumi dan dihargai atas pencapaiannya. Oleh itu, dia sering menjelaskan betapa baiknya dia melakukan tugasnya, pengetahuan yang dia ada, dan bagaimana orang lain jauh lebih rendah daripadanya. Dia percaya ramai yang mencemburinya, dan dia berasa lebih hebat, dan dia mendakwa dia disalahfahami karena kejahilan orang lain tidak memungkinkan mereka untuk sepenuhnya menghargai kualitinya. Semua orang menjauhinya karena keangkuhannya. Namun sebenarnya di dalam dirinya dia kesepian dan terluka karena harga diri yang rendah. Saudara-saudara, seorang lagi bernama Louis, seorang yang mementingkan kesempurnaan. Matlamatnya adalah untuk menyelesaikan segala-galanya dengan lancar. Akibatnya dia tidak pernah berpuas hati karena dia tidak dapat mencapai tahap permintaan yang luar biasa. Dia sering dikuasai dengan ketakutan yang mendalam untuk tidak melakukan tugasnya dengan teliti, tidak menggunakan perkataan-perkataan yang betul, atau tidak berpakaian sesuai untuk majelis itu. Jadi saudara-saudara, apabila orang lain memberitahunya bahwa dia tidak perlu terlalu tekun, dia bersikap mempertahankan diri dan hubungannya dengan orang lain terjejas. Sebenarnya Louis mengalami masalah harga diri yang rendah dan diam-diam menganggap dirinya tidak cukup dan terbatas. Richard tidak menyelesaikan masalahnya sehingga dia memahami dan menerapkan ayat-ayat hari ini dalam kehidupan sehariannya. Seseorang boleh bercakap gah, hebat tentang dirinya sendiri, tetapi apa yang penting hanyalah berkenan daripada Tuhan, hanyalah sesuatu yang datang daripada Tuhan. Louis benar-benar mendapat manfaat daripada message text itu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa aku menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 9. Saudara-saudara, dia belajar bahwa nilai sebenarnya adalah pada kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepadanya, bahwa kelemahannya boleh memberi kekuatan kepadanya. Justru untuk inilah Rasul mengakui sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini berkata pada kita bahwa apabila kita merasa bahwa hanya Tuhan yang terhebat, maka hidup kita akan lebih baik lagi. Kita jangan terlalu menyombongkan atau bermegah dengan apa yang kita ada. Richard dan Louis memperoleh tahap diri yang betul dengan mengamalkan kerendahan hati. Inilah sebabnya mengapa Yesus memberkati mereka dalam roh yang rendah hati. Dalam Matius 5 ayat 3, dia memperlihatkan dirinya sebagai lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat 29. Dia menjemput golongan elit untuk menjadi hamba. Matius 23 ayat 11. Dan walaupun dia ialah raja alam semesta, dia merendahkan diri dengan membasuh kaki murid-muridnya. Yohanes 13 ayat 5. Pada saat ini, mintalah Tuhan untuk menunjukkan kepada Anda apa yang Anda boleh lakukan dengan menjadi benar-benar merendah diri. Jadi, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kepada kita untuk menjadi rendah diri dan tidak merasa terlalu hebat. Karena yang hebat itu adalah hanya Tuhan Yesus saja.
2 Korintus 10 ayat 17 dan 18. Barang siapa bermegah, hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan puji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Sangat jelas, orang yang dipuji Tuhan itu adalah orang yang hebat. Bukan orang yang minta dipuji oleh manusia-manusia yang berada di sekitar. Inilah firman Tuhan hari ini. Kiranya kita dapat memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Bersyukur pimpinan-Mu menyertai kami. Terima kasih nasihat hari ini. Begitu baik buat diri kami. Dalam nama Yesus. Amin. Puji pada Tuhan karena cintanya diberikan anaknya untuk manusia. Dosa dihapuskan dengan korbannya, memberi hidup untuk semua manusia. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanku. Keselamatan sempurna dengan Yesus kepada manusia diberinya. Orang yang berdosa tapi percaya pengampunan dosa akan diberi. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanku. Besarlah anugerah kepada kita, bersoraklah kita mengikut Yesus. Kesucian dan keagungan Tuhan terangi jalan memimpin umatnya. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa